Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketemu lagi dalam bimbel malam hari ini. Semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Mari kita lanjutkan. Kemarin kita sampai di halaman 33 ya. Kita sudah membahas tentang hubungan suami istri dan sampai ke bahasan hamil. Jadi nek ya bukan lazimnya ya, kebanyakan nek memang sudah bersuami istri, sudah dalam pasangan yang sah, ya cita-citanya dari keturunan gitu ya. Tapi meskipun begitu, kalau memang ada mungkin keluarga yang fokusnya memang sedang tidak menambah keturunan, itu ya tidak perlu kita salahkan, ya tidak perlu kita salahkan karena itu keputusan masing-masing, keputusan pribadi masing-masing. Meskipun kalau saya itu ya seperti yang pernah saya bilang bahwa nek saya itu nek sama takdir Gusti Allah itu takut artinya tidak berani menghindar gitu ya istilahnya ya. Jadi nek misal memang saya sudah menikah, saya mampu untuk hamil ya istilahnya ya, saya justru takut kalau saya menunda. Takutnya ketika itu kemauan saya gitu ya, kemauan saya yang menunda, suatu saat kalau saya sudah pengen jadi ora diparingi gitu ya. Kayak nek kita lagi sudah aslinya sudah mau dikasih tapi urung gelem, saatnya kita mau ternyata justru kita lagi nggak dikasih. Itu kalau saya. Tapi orang kan beda-beda, ada yang merasa dirinya belum siap gitu. Jadi untuk jadi ibu yang kemarin kita sudah bahas ya, untuk jadi ibu itu butuh persiapan banyak hal. Mungkin ada yang belum siap, yang akhirnya menjadi baik dulu gitu. Jadi ada yang istilahkan dengan berkembang baik dulu sebelum berkembang biak gitu. Kenapa Pak? Bilang. Jadi ada yang punya pedoman berkembang baik dulu sebelum berkembang biak, istilahnya gitu. Jadi dirinya merasa belum pantas, yang akhirnya pengen memantaskan diri untuk nanti jadi ibu itu wes siap gitu ya. Tapi kalau saya tidak bisa gitu ya, tidak bisa saya mengukur saya siap atau tidak sampai saya benar-benar mengalaminya. Jadi yang perlu kita lakukan kalau saya ini ya, jadi sekali lagi orang itu punya prinsip yang berbeda, tidak perlu saling menghakimi. Nah itu pilihan saya, pilihan mereka mungkin beda. Kalau saya, karena saya tidak bisa meyakinkan bahwa oh saya sudah siap nih, yang bisa saya lakukan adalah terus mempersiapkan diri. Bahkan sampai sekarang, mungkin kalau ditanya anak ketiga saya belum siap gitu ya, padahal saya sudah punya anak 2 kayak gitu. Kalau untuk punya anak lagi saya belum siap, karena saya siapnya kapan saya juga nggak tahu gitu ya. Sampai ketika dari awal semuanya, dari dulu saya sekolah itu akhirnya dari SMP pindah ke aliyah ke kuliah, itu setiap awal mula atau adaptasi itu saya nggak kerasan. Itu saya. Jadi awal pertama kali mondok ya nggak kerasan, sudah pernah mondok 3 tahun pindah mondok itu ya nggak kerasan. Padahal sudah punya pengalaman 3 tahun mondok gitu ya. Terus masuk ke kuliah mondok lagi itu juga nggak kerasan. Nah kata kakak saya, ya itu tadi kita nggak bisa. Kamu nggak akan bisa menentukan kamu siap untuk pindah sampai kamu memang benar-benar menjalani itu. Nah, begitu juga dengan semua keputusan. Jadi ketika itu memang takdir Gusti Allah, saya ngikut aja gitu. Kalau memang saya sudah dikasih amanah,
berupa kehamilan, oh berarti menurut Allah saya sudah pantas. Nah kalau memang saya belum merasa pantas, berarti tugas saya selama masa kehamilan sambil memantaskan diri untuk jadi seorang ibu. Nah itu seperti itu tuh kalau saya. Tapi sekali lagi orang itu prinsipnya berbeda. Jadi kalau memang ada yang berprinsip berkembang baik dulu sebelum berkembang biak, ya biarkan saja gitu ya. Itu pilihan yang diambil dengan semoga dengan keadaan sadar dan dia tahu resikonya. Itu. Jadi ketika sudah menikah dan hamil itu ya ditompo, diterima gitu ya. Kalau di sini ya ada yang mungkin, nah jadi istilah jobnya ada yang merasa belum siap hamil gitu ya kalau job bapak-bapak. Lah terus menurutmu kalau berhubungan nggak pakai pengaman itu mau jadi apa kalau nggak jadi anak gitu? Kok ketika sudah hamil akhirnya menyesal saya belum siap hamil. Lah ngapain kemarin berhubungan kan gitu ya? Karena nek wong sehat berhubungan suami istri nggak pakai pengaman, iya jadinya hamil secara teori seperti itu gitu. Jadi nek ada ketika orang terus hamil kok merasa ini sebuah kecelakaan, nah gitu ya kadang ditertawakan aja lah kemarin oleh melakukan sadar pora gitu ya, oleh proses membuat itu sadar apa enggak gitu, kok sekarang sudah dikasih hamil kok istilahnya menyesal gitu ya. Jadi ketika sudah hamil ya jangan sampai datang penyesalan itu. Ketika sudah hamil ya yakin berarti hamil itu kan rezeki ya, rezeki dari Allah. Tapi ini beda ketika ada orang yang hamil nggak pakai nikah. Jangan kalian pakai prinsip itu, oh, kamu hamil berarti rezeki dari Allah. Kecar-kacir nanti jadinya ya. Jadi syarat pertama itu ya, syarat wajibnya mau hamil itu menikah dulu. Jadi nak urung nikah ya udah hamil, itu sudah rezeki mana itu berarti cobaan kan. Jadi kan ada ya rezeki itu memang berbentuk rezeki, ada juga yang cobaan gitu. Jadi yang kita bahas adalah yang hamil memang setelah menikah. Kita tidak membahas di luar itu. Jadi ketika sudah menikah diberikan kehamilan yang disyukuri, tidak perlu diumpet-umpetke karena izin. Jadi yang perlu di di sini ya. Jadi tidak perlu diumpetke karena malu sudah hamil atau karena nggak siap sudah hamil, jadi tidak perlu diumpetke. Yang ada adalah disyukuri. Kalau merasa belum siap berarti saatnya menyiapkan diri. Ada waktu 9 bulan untuk belajar bagaimana nanti menjadi seorang ibu. Nah, kemudian jadi kalau di sini ya, nah jadi ketika sudah hamil, nah jadi orang hamil itu ya entah mitos entah nyata gitu ya. Jadi orang hamil itu semua secara fisik ya, orang hamil itu kan secara fisik semua tubuhnya itu kan ada dalam perutnya itu kan ada kejadian luar biasa ya, dalam perutnya kita yang kecil. Nah perut saya memang sudah besar ya sampai sekarang guys, kayak orang hamil meneh. Jadi di perut yang kecil ini itu terjadi proses yang sangat luar biasa, yang dari luar mungkin nggak kelihatan, tapi dalam fisik seorang wanita itu terjadi perubahan. Makanya ketika awal hamil itu mungkin ada yang muntah-muntah, ada yang nggak doyan maem, nggak bisa kelebon maem sama sekali. Itu bukan karena wanita itu manja gitu ya, tapi karena memang ada proses biologis di dalam yang bertemunya kecil ya, apa jenenge sperma dan ovum, terus akhirnya mereka jadi membesar kan bisa dibayangkan ya, ono penciptaan anak. Nah, penciptaan seorang manusia di dalam perut kita yang kecil itu nggak cuma di perut ya, cuma bagian kecil perut ya, atau kandungan itu kan cuma di bagian seberapa perut ini kan isinya banyak, ono usus, ono lambung dan lain sebagainya ya. Nah itu ada penciptaan manusia yang luar biasa sekali. Makanya wajar ketika secara biologis wanita itu mengalami perubahan. Ono sing dadi ora dian maem, ono sing dan secara
panca inderanya semua itu meningkat. Jadi penciuman itu meningkat. Jadi yang biasanya nyium bau biasa aja, akhirnya penciumannya karena meningkat itu tadi, nyium bau langsung mual atau langsung merasa nggak enak. Dan semua panca indera lebih sensitif terhadap pendengaran, mata lebih sensitif, itu nyata adanya gitu ya. Terus ada keinginan yang tiba-tiba atau kita menyebutnya dengan ngidam gitu ya. Itu ya secara biologis karena emang ada perubahan hormon dan ya tidak bisa dijelaskan gitu ya, secara realnya nggak bisa dijelaskan karena memang tiba-tiba kepikiran ini, dan kepikirannya itu kepikiran terus gitu ya. Beda kalau misalnya nggak hamil, oh ya aku lagi pengen bakso, ya udah nggak jadi makan bakso itu nggak jadi masalah, besok bisa nyari lagi. Tapi kalau hamil, ketika saat ini pengen bakso nggak keturutan, itu rasanya sedihnya luar biasa. Jadi rasanya itu kayak ya sedih gitu. Jadi nggak bisa digambarkan gitu ya. Pokoknya intinya nek ngidam ya memang mungkin ada secara biologis yang berubah, hormonalnya itu berubah. Nah, tapi secara pikiran juga semakin lagi nggak stabil gitu ya. Orang hamil itu kan memang pikiran dan perasaannya nggak stabil gitu. Jadi ada beberapa hal yang memang berubah di diri wanita yang sedang hamil. Nah jadi tapi ketika hamil, karena di dalam tubuh kita itu ada calon manusia yang psikologi di dalam perut itu tergantung dengan psikologi ibunya, maka memang disarankan wanita hamil itu selalu bahagia meskipun gimana sakitnya, karena anak dalam kandungan itu nanti bisa merasakan itu sampai anaknya lahir, sampai proses menyusui itu anak ketika ibunya sedih itu anak bisa kerasa. Jadi makanya kalau ibunya agak sedih atau justru lagi terburu-buru, anak itu rewel. Jadi biasanya anak ibunya sedih kan pengennya anaknya bu anteng wae wong saya lagi sedih. Tapi enggak, karena ikatan batin itu tadi anak bisa merasakan anak ikut-ikutan sedih. Itu terjadi sejak hamil. Maka ketika ibu hamil itu memang sebisa mungkin dibikin bahagia. Apalagi nek wis meh lahiran, karena hormon yang bisa memperlancar persalinan itu salah satunya adalah hormon oksitosin yang bisa didapatkan karena perasaan yang bahagia. Nah, jadi ibu hamil itu memang diupayakan untuk selalu bahagia. Nah, jadi di sini kalau misalnya kita lagi lemah, lagi letih karena hamil, karena memang ada ibu hamil itu yang selama 9 bulan dia benar-benar bed rest. Ada yang selama 9 bulan dia sakit gigi, tapi setelah anak lahir nggak sakit lagi gitu ya. Jadi kita aneh ya, tapi nek secara kayak sakit gigi, sakit tulang itu kan wajar karena memang kehamilan itu menyedot nutrisi-nutrisi yang dipunyai oleh ibunya. Jadi kalau ibunya makannya nggak bergizi, maka timbunan gizi yang ada dalam tubuhnya disedot sama si anak gitu. Makanya kayak biasanya suka sakit gigi karena naik gigi itu berarti kandungan apanya ya yang disedotnya gitu ya, kalsiumnya itu berkurang. Maka biasanya ibu-ibu itu yang pasca melahirkan beberapa kali gitu ya disarankan untuk minum tambahan pil kalsium agar suatu saat tulang-tulangnya itu masih sehat gitu, karena memang sejak hamil dilanjutkan menyusui itu kalsiumnya tersedot banyak. Nah, ketika kita payah itu ada janjinya Gusti Allah gitu ya. Di sini ada la tukallafu nafsun illa wus'aha. La tudorra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi. Jadi selalu ingat bahwa Allah itu la tukallafu nafsun illa wus'aha. Jadi Allah tidak akan membebani seseorang melebihi batas kemampuannya. Jadi ketika kita hamil atau kita ini konteksnya kehamilan ya lagi susah payah, maka ya memang kita kuat gitu ya, memang kita kuat menghadapi itu.
Saya pernah ingat ketika saya hamil yang Mas Bara itu kan saya diinduksi ya. Jadi diinduksi itu istilahnya ketika mau hamil itu kan perut harus kontraksi agar anaknya semakin turun. Nah, kontraksi itu ada kontraksi yang alami yang memang dorongan dari diri ibunya dan anaknya, ada juga yang istilahnya diinduksi, diintervensi oleh obat-obat agar di perut ini terjadi kontraksi. Dan kalau diinduksi itu sakitnya lebih luar biasa karena buatan gitu ya, karena buatan. Ketika saya diinduksi itu kan ada beberapa macam ya, sampai di level yang sakitnya bisa setengah jam sekali gitu-gitu, sampai ada yang per detik rasa sakitnya gitu ya. Nah di yang sudah itu, saya sudah kayak kepayahan gitu ya. Saya udah yang merasakan sakit itu, terus kan saya ditemenin ibu saya sama bapak. Itu ibu saya sempat ngendikan gini, nek sakit iso tak jipuk tak ewangi, kata ibu saya gitu. Tapi ibu saya kan saya adik ya dari dulu. Adik itu kan dari dulu kuat menahan semuanya, makanya sekarang dikasih sakit ini. Ibu saya pernah bilang gitu ya. Karena yaitu menguatkan saya. Nek ibu mungkin orang kuat, nek ibu mungkin orang kuat. Iki saya ngerasa loro ki adik, karena Allah itu tahu bahwa adik itu memang lebih kuat itu dari ibu. Saya pernah menguatkan saya tuh kayak gitu. Jadi la tukalaf nafsu illa wus'aha. Jadi seberapa sakitnya seorang wanita ketika mau melahirkan, ya memang itu kita punya kemampuan seperti itu. Kayak gitu ya. Jadi jangan merasa bahwa kok ini bebannya terlalu berat. Enggak, bukan bebannya terlalu berat. Kita belum tahu saja bahwa kita punya potensi untuk bisa mengatasi rasa sakit itu. Itu bisa kita terapkan dalam setiap kejadian yang menimpa kita, setiap musibah yang menimpa kita. Ketika kita lagi dikasih rasa sedih yang luar biasa, kuatkan dalam hati ini bukan cobaan berat. Ini adalah salah satu cara Allah menggali potensi kita, bahwa ternyata kekuatan kita itu lebih besar daripada masalah yang kita alami. Nah, kalau di sini kan konteksnya ibu hamil ya, jadi seperti itu. Jadi ketika saya dikasih sakit yang luar biasa, itu Allah mau menunjukkan bahwa saya itu orangnya kuat, jadi bisa menghadapi sakit yang ini, yang mungkin orang lain tidak akan kuat menghadapi itu. Jadi ada rasa syukur di situ karena kita dibantu. Karena kadang kita nggak sadar ya potensi yang ada dalam diri kita sampai kita terhimpit kan gitu. Kadang kita ada yang dia nggak pernah bisa lompat tinggi, tapi karena suatu ketika dia dikejar sama anjing atau dikejar sama apa yang nggak ada jalan lain, dia tiba-tiba bisa lompat pagar setinggi itu gitu ya. Kadang kan dia nggak akan pernah lompat pagar kalau dia tidak dikejar anjing kan gitu, karena dia nggak kepepet gitu. Neng di mana dalan nenek nggak lompat. Nah, kadang Allah itu membuka itu tadi, membuka potensi yang ada dalam diri kita dengan cara menghimpit kita, kayak gitu ya. Terus la tudorru walidatum biwaladiha. Jadi anak itu tidak akan membahayakan atau yang menyakiti gitu ya. Jadi anak itu tidak akan menyakiti atau orang tua itu tidak akan tersakiti oleh anaknya. Jadi ketika melahirkan sesakit itu ya itu nggak masalah gitu ya. Itu bukan hal yang perlu kita catat bahwa kamu itu dulu lahir dengan menyakiti ibu loh, gitu ya. Sampai anak kamu itu dulu lahir ibu itu sampai kesakitan, kamu itu menyakiti ibu gitu ya. Enggak ya, bukan itu gitu ya. Jadi itu tadi itu sebentuk rasa usaha. Jadi caranya Allah biar kita itu sadar kita punya kemampuan yang luar biasa. Jadi ketika hamil kok merasakan sakit ya, itu saya pernah punya kesimpulan itu ya. Jadi ketika menstruasi kita kadang sok sakit ya, ada yang menstruasinya sakit gitu. Saya dulu kalau menstruasi itu ya parah banget lah, bisa sampai muntah, nggak bisa makan, nggak bisa minum ya, benar itu. Jadi saya cuma bisa minum air putih itu pun keluar lagi kalau masih 1 hari sakit itu. Jadi sakitnya luar biasa, jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Itu sampai ketika saya melahirkan itu saya jadi ngeh bahwa oh saya itu sudah dilatih sakit tiap bulan. Jadi tiap bulan itu saya sudah pernah merasakan kontraksi
di sini ketika lahiran itu ya wis latihannya wis suwe ya, meskipun sakitnya ya jadi banding kere ya sakitnya terus berapa kali lipat lah, tapi artinya kita dulu pernah juga merasakan sakit karena ada sesuatu dalam perut kita gitu ya, kayaknya ngono kuwi gitu ya, bisa membayangkannya seperti itu gitu, karena memang orang melahirkan itu antara hidup dan mati. Jadi ketika ada yang kesakitan itu justru bayangke bahwa dosa-dosanya juga lagi dilebur sama Gusti Allah di dunia, daripada kan enak ya dosa kita dilebur di dunia daripada nanti di akhirat kan gitu ya, dosa kita sudah dileburnya ning dunia ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika kita berjuang melahirkan anak, ketika anaknya sudah lahir maka kita nanti akan lebih bisa menjaga, karena proses mendapatkannya itu susah. Sama kayak kita misalnya kita kan biasanya mensyukuri sesuatu itu lebih besar ketika perjuangan kita mendapatkannya susah gitu ya. Kita bisa membeli baju dengan hasil uang dari kita sendiri, itu rasa kita menyayangi baju atau menjaga baju kita itu lebih besar daripada baju-baju yang kemarin-kemarin memang dibelikan oleh orang tua kita gitu kan, atau baju yang ya pokoknya semua hal ya yang ketika kita usahanya lebih keras itu biasanya kita bisa lebih menghargai itu. Nah anak juga kayak gitu, jadi ketika anak sudah lahir nanti kita bisa menyayanginya atau bisa merawatnya itu dengan sambil bayangke aku biyen leh nglahirke sampai kaya arep mati, masa sudah lahir arep tak sia-siakan. Jadi gitu hikmahnya. Yang kedua seperti itu. Jadi ketika jadi entah ya orang yang sudah lahiran terus anaknya dibuang itu di psikologinya sedang terjadi apa itu entah, saya juga nggak tahu gitu ya, karena ketika melahirkannya sudah susah payah, terus pas hasilnya sudah keluar ya apalagi yang bisa kita lakukan selain menyayanginya kan gitu, karena kita sudah memperjuangkannya hidup dan mati. Nah itu hikmahnya di situ kenapa diberikan sakit yang luar biasa, salah satunya itu gitu ya. Jadi bisa untuk melebur dosa-dosa kita, bisa juga untuk mengingatkan kalau suatu saat kita marah atau kita mau menganiaya anak kita, kita ingat perjuangan kita dulu ketika mengharapkannya, mendambakan kehadiran anak, mulai dari hamil, ngewonding dindi sampai melahirkan kaya arep mati. Nah itu kita bisa akhirnya menyayangi anak kita dengan jalur itu tadi, menyayangi usaha kita untuk mendapatkannya dalam ketika mendapatkannya. Jadi kita lebih sayang. Kemudian selanjutnya ya, jadi ada bahasan selanjutnya, ada mitos. Ada mitos yang berkembang di nah di sini istilahnya di wong bodoh gitu ya, di orang-orang yang bodoh. Ada mitos yang berkembang bahwa anak yang lahir di luar nikah atau anak hasil zina itu tidak akan masuk surga sampai dia membunuh orang tuanya. Jadi ada sebuah mitos seperti itu yang di sini dijelaskan bahwa itu tidak benar gitu ya. Itu tidak benar karena apa meneh mosok Islam mengajarkan untuk membunuh orang tuanya. Padahal ridho itu firidol walidain. Jadi tidak mungkin ada perintah yang bahwa untuk masuk surga itu dia harus membunuh orang tuanya. Ya meskipun ada beberapa hadis yang redaksinya adalah la yadkhulul jannata waladuz zina. Jadi anak hasil zina itu tidak akan masuk surga. Sebenarnya ini hadis yang selain untuk diteliti lagi, itu untuk ditafsirkan secara lebih luas. Jadi ini adalah hadis yang umum, kayak hadis misalnya hadis-hadis tentang akbarul kabair gitu ya, hadis dosa-dosa besar. Nah itu kalau hadisnya itu am atau hadisnya itu umum,
ditakyid dengan bahwa setiap dosa itu bisa diampuni selama dia bertaubat ya. Jadi selama dia bertaubat. Nah, tapi di sini anak hasil zina, kenapa anak hasil zina itu diibaratkan atau ada sampai redaksi bahwa dia tidak akan masuk surga, padahal dia kan nggak salah ya. Anak hasil zina itu salah tuannya panake orang tuanya. Anaknya itu kan lahir nggak tahu, anak itu lahir kan nggak milih ya, nggak milih dari orang tua yang mana, orang tuanya itu hasil apa, mau hasil halal, mau hasil perselingkuhan, mau hasil zina kan nggak tahu ya. Lahir-lahir setiap anak itu lahir ya dalam keadaan tidak berdosa. Kalau dia langsung harus menanggung dosa orang tuanya. Sebenarnya gini, kalau anak hasil zina itu kemungkinan karena anak itu kan dididik oleh orang tuanya dan orang sekitarnya. Ketika orang tuanya dulu berzina akhirnya menghasilkan anak itu, bisa jadi bahwa orang tuanya kedepannya juga tidak akan bisa mendidik anak ini di jalur yang benar, karena orang sing sampai bisa zina itu kan ya kita bisa istilahkan bahwa dia tidak tahu di sing dosa di sing ora kan gitu ya. Jadi kemungkinan anak ini nanti juga tidak mendapatkan pendidikan agama yang tepat karena berasal dari orang tua yang tidak tahu agama. Maka ada yang istilahkan anak biasanya anak hasil zina kita jadi nakal, dadine ya mau ya, dadine ora dadi wong soleh, ora dadi anak soleh. Itu bukan dosa anaknya, karena anak itu kan bercerminnya kepada orang tuanya kan gitu ya. Jadi anak itu kan dididik oleh orang tuanya. Beda kasus ketika ada orang zina yang mungkin dia ya khilaf istilahnya, ya itu sekali tok dan akhirnya dia bertobat. Dia bisa mendidik anaknya di jalan yang benar. Tentu itu kasusnya akan berbeda gitu ya dengan murni anak hasil zina yang orang tuanya tidak bisa mendidik dia agar tidak sama dengan orang tuanya gitu. Jadi yang sebenarnya yang bersalah atau titik kesalahannya bukan anak hasil zina, tapi orang tuanya tadi yang melakukan zina. Makanya harus hati-hati benar ya. Orang yang zina sampai melahirkan anak itu yang paling mesake memang anaknya, karena anaknya itu secara hukum tidak bisa diwali atau ayahnya itu tidak bisa menjadi wali si anak sampai kapanpun, sampai mereka pun menikah tidak bisa menjadi wali anaknya. Si bapak itu kan mesake ya, apalagi anaknya nanti perempuan yang harus menikah dengan walinya. Jadi anak hasil zina itu kalau menikah harus wali hakim, karena ayahnya itu tadi secara Islam bukan ayahnya. Meskipun dalam hukum positif atau hukum di negara Indonesia, kalau sudah menikah secara hak waris ayah bisa mewarisi ke anaknya gitu ya, dan di hukum Indonesia. Tapi secara Islam atau dalam hal kewalian, wali gitu ya kan, nek wali itu kan bapak, nek orang masih gitu ya, ada urutan wali. Itu ayah yang tadi hasil zina itu tidak akan bisa menjadi wali anaknya. Jadi anak sing isin itu isinnya sampai nanti gitu ya. Jadi yang perlu dihati-hati itu di situ. Jadi mungkin sing beranak muda biasanya asmarane lagi bergejolak, nah itu tetap harus mikir jauh ke depan. Jadi nggak hanya sampai dosanya sampai ke kita yang melakukan zina, tapi anak kita nanti juga akan merasakan akibatnya. Cukup sekian, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila kita